Oke, selamat datang pemirsa. Kita di sini akan mereview terkait dengan kondisi dari bis yang akan kita tumpangi, yaitu bis dari Singajaya eksekutif ya, Telegrass. Nah, di sini kita akan coba untuk bisa menganalisa ya terkait dengan fasilitasnya. Nah, sebelum ini aku lagi di hotel. Ini mau berusaha untuk check out. Nah, juga akan menampilkan nih terkait dengan ini ya untuk tiketnya. Kalian bisa tahu nih sini tiket bis dari itu tadi ya, Singajaya. Jadi kita bisa lihat sini. Nah, ini udah aku cek terkait dengan. Nah, ini kita sedang nyampe di dalam bisnya ya, teman-teman bisa melihat ya bahwa ternyata dalam bisnya itu kita bisa melihat fasilitasnya ya. Kita lagi ada jalannya terkait dengan di situ. Kita di sini akan ngecek nih terkait dengan ya banyak sekali penumpangnya. Jadi teman-teman kalau nanti memang misalnya berkenan ya untuk menaiki bis Singajaya, memang ketika momen-momen Natal dan seperti ini malah justru banyak sekali ya, banyak sekali yang memang menaiki bis ini ya. Bahkan ini kepadatan terjadi nih di terminal sebelum terminal di Jakarta ya, teman-teman lihat sendiri. Jadi kayak gitu kita bisa analisa secara mendalam gitu ya, bahwa ternyata untuk momen-momen seperti ini banyak sekali kebutuhan akan bis itu ya. Jadi sinerginya dengan senantiasa hadir ya, memberikan sebuah pemahaman bahwa bis-bis ini ya bisa dikategorikan memang sangat dikategorikan untuk baik ya. Artinya di terminal Kalideres ini memang sangat banyak sekali ya teman-teman di sini sedang berdiri untuk memesan bis ya, antri. Mereka ini sebenarnya adalah salah satu penumpang yang memang memiliki konsentrasi di bidang istilahnya pemilihan jurusan yang memang ini sesuai dengan kriteria mereka gitu. Jadi banyak sekali dari mereka ingin berkumpul bersama keluarga di kala momen Natal dan Tahun Baru gitu ya. Jadi memang tidak mengherankan ketika kita melihat bahwa kepadatan ini terasa di sejumlah terminal gitu, yang memang terjadi di beberapa titik kepadatan ini, dan memang ini selalu saja terjadi seperti ini ya. Harapannya memang ini tadi bisa memberikan sebuah pemahaman dan perspektif baik bahwa sesungguhnya untuk kepadatan ini memang terjadi di beberapa titik gitu ya. Jadi nggak mungkin kita mengandalkan satu titik saja, tapi memang hampir di semua terminal itu memang ada kepadatan. Mungkin juga stasiun juga sama, tapi kita memantau bahwa ketika saya saat ini menaiki bis Sinarjaya eksekutif, memang untuk penumpangnya seperti ini ya, jadi sangat banyak dan padat banget gitu ya, jadi membludak gitu ya. Nah, ini kita akan ongoing atau meninggalkan dari terminal Kalideres ya. Jadi nah ini ternyata kita juga masih agak pelan ya meninggalkan ini, karena memang ternyata banyak sekali penumpukan bis ya di sini ya, dan penumpangnya juga sangat banyak ya, ingin naik bis juga. Bahkan juga diramaikan juga dengan pedagang asongan yang justru memang memanfaatkan momentum ini agar bisa meraih pundi-pundi yang lebih banyak gitu ya. Bahkan pengamanan pun juga ada tadi. Nah, kita di sini sedang ada di jalan yang ada di Jakarta ya, terutama untuk menuju ke terminal selanjutnya, terminal Grogol ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kepadatan lalu lintas juga ya, baik itu mobil, baik itu juga dari segi yang lain ya, semisal sepeda motor ya. Ini juga sangat banyak teman-teman di sini. Jadi kita bisa merasakan ya bahwa antusiasme dan animo masyarakat untuk pulang kampung atau berlibur untuk menyemarakan Natal dan Tahun Baru ini sangat terasa gitu ya di sini. Lihat. Jadi sebagaimana ya kita lihat bahwa sesungguhnya ini merupakan momentum yang paling bagus mungkin bagi mereka ya untuk pulang. Nah, ini untuk kepadatan lalu lintas agak mulai terurai ya teman-teman. Jadi nggak seperti yang biasanya kita lihat mungkin, tapi di sini kita bisa lihat ya bahwa sesungguhnya di jalan-jalan besar pun kita bisa memantau bahwa bagaimana semacam ada budaya atau kultur mungkin ya ketika Natal dan juga Tahun Baru itu juga memang agak kepadatan. Bahkan juga ketika terjadi momen Lebaran pun mungkin juga sama gitu ya. Jadi mungkin kepadatannya justru 2 kali lipat kalau untuk momen Lebaran ya, karena kan kita mayoritas di Indonesia beragama Muslim ya. Nah, seperti itu. Dan ini
adalah salah satu fasilitas ya, ada TV-nya untuk di Sinar Jaya juga. Nah, kita ada di rest area KM 19A43 ini sangat gratis ya teman-teman untuk toiletnya. Jadi tanpa bayar sepeser pun kalian kalau di sini ini toiletnya gratis gitu. Bahkan ada tulisannya, jadi kalau kalian ada punggul di sini jangan sampai mau ya. Nah, ini untuk fasilitas makan ya teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Taman Selera. Nah, di sini makanannya itu sangat beragam. Ya, ada lauknya itu bihun, ada juga apa namanya nih, kacang panjang ya, dan juga ayam. Tentunya ini sangat enak sekali ya, dan juga ada kuahnya. Kita makan ini memang untuk nasinya memang diambilin ya, tapi kalau untuk yang lauknya kita prasmanan ngambil sendiri, tapi dibatasin untuk satu porsi itu lauknya cuma satu gitu, lauknya cuma satu ya. Setelah itu kita mulai perjalanan lagi teman-teman. Jadi setelah tadi kita makan, kita akan menuju Yogyakarta dengan rangkaian 38 RD ini ya teman-teman ya, menuju Yogyakarta. Nah, ini suasana di malam hari kita nge-shootnya ya. Jadi ini saya dapat kursi nomor 1 ya, atau istilahnya di bagian belakang kernet ya. Ini kita sudah tiba di gerbang tol Kali Kangkung kurang lebih pukul jam 10 malam. Iya. Jadi dari Ciledug Tangerang itu jam setengah 2 siang. Dan ini kita baru di terminal gerbang Kali Kangkung itu Semarang itu sekitar jam berapa tadi itu? Jam 10-an lah, 10 malam ya. Nah, ini kita sedang ada pembayaran tol dengan petugasnya ya, dan juga Pak sopir. Dan ini suasana di tol Kali Kangkung Semarang ya. Jadi kepadatannya tidak begitu padat ya, tapi memang masih ramai lancar lah ya. Dan juga di sini teman-teman kita melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol lain ya. Setelah nanti kita ada di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, sama sih untuk yang di sini kita juga untuk suasananya nggak begitu ramai gitu ya, nggak begitu macet. Nah, oh ya, ini kita lagi nge-shoot video yang ada di toiletnya teman-teman. Jadi ini video untuk toiletnya ya. Nah, fasilitas yang ada di Sinar Jaya Eksekutif ini memang ada toiletnya bisa untuk buang air kecil aja ya. Jadi untuk buang air besar kayaknya nggak boleh gitu ya. Dan ini kita menuju perjalanan lagi ya, menuju Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat ya di sini bahwa ketika kita menuju Yogyakarta banyak sekali ya semacam apa ya namanya ya, hilir mudik gitu ya teman-teman. Sini lah, lihat ini ya. Jadi ini kita sudah ada di persimpangan lampu merah ya. Dan ini satu persatu kita menuju ke tempat-tempat istilahnya yang memang menjadi jalur alternatif untuk kita bisa menyampai ke daerah Yogyakarta ya. Dan di sini memang tadi sebenarnya sempat hujan teman-teman, tapi di sini kita ngesutnya kayaknya belum begitu hujan deras ya. Ini tadi ya, tapi memang beberapa udah ada yang pakai mantol ya gitu. Tadi memang ketika kita sampai sini mungkin sudah hujan deras, tapi di sini ada sisa-sisanya saja genangannya ya, genangan dan juga air hujannya, dan juga rindu saja sih teman-teman. Jadi di sini kita melihat ya bahwa di malam hari ini ya kita ngesutnya. Nah, ini kalau nggak salah tuh udah nyampe di daerah kurang lebih sih Jawa Tengah ya. Jadi tadi ketika kita ngesut itu memang udah nyampe Jawa Tengah juga untuk yang malam hari ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini, nah ini Sinar Jaya ada banyak. Nah, ini sebenarnya kita lagi ada di pusatnya atau poolnya Sinar Jaya yang ada di Jawa Tengah. Aku tepatnya nggak tahu di mana ya ini ya. Tapi memang kayaknya sih sudah Semarang kayak gitu ya. Jadi antara Semarang dengan Jogja itu mungkin jalurnya ada yang poolnya gitu Sinar Jaya ya. Nah, kita sempat berhenti di sini teman-teman. Jadi untuk semacam kita tuh menurunkan penumpang, atau bisa juga untuk laporan aja sih gitu ya, laporan terkait dengan jumlah penumpang. Biasanya kan kalau untuk di sub itu untuk pengamanan arus mudik dan kayak gini ya, arus mudik untuk Natal dan Tahun Baru itu memang sangat ketat ya. Jadi memang untuk setiap bis itu biasanya ada pengurusan administrasi dan juga terkait dengan kelengkapan kelayakan jalan, itu juga kan pasti dibutuhkan oleh Dishub ya, atau Dinas Perhubungan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sih kalau naik bis ini, karena memang pasti pemerintah sudah memantau ya kriteria kelayakan, uji kelayakan dari bis itu apakah memenuhi atau tidak. Pastinya ketika memenuhi kalian akan bisa ya untuk menaiki bis ini. Tapi memang
Kembali lagi sih ke masing-masing yang ingin kalian inginkan, maksudnya terkait dengan operator bisnya gitu, yang mana yang membuat kalian sangat nyaman. Tapi kalau menurut saya sih overall untuk bis dari Singajaya ini cukup oke ya, karena harga tiket itu cuma 230.000 di momen Natal dan Tahun Baru 2024 ya, jadi nggak perlu dilakukan lagi lah. Misalnya 230.000 tuh sangat terjangkau ya teman-teman, dibandingkan tarif dari PO bus lain atau operator bus lain. Nah ini untuk fasilitasnya ya, ada kursinya ya, leg rest ya, jadi ada kayak sandaran kaki di bagian lutut ke bawah ya, jadi itu tadi sih. Jadi ini yang sangat recommended sih bagi kalian kalau misalnya pulang jauh ya, jarak jauh gitu ya, untuk pulang kampung. Nah ini kita sudah sampai di Yogyakarta ya teman-teman. Nah yang menariknya adalah ketika di Yogyakarta kita disambut dengan hujan ya, hujan pagi dan juga embun. Nah ini untuk fasilitas yang lain ya, ada tadi yang tadi saya sudah shoot, ini colokan cergen. Nah ini juga ada kordennya, ada juga selimutnya ya, dan juga bisa kalian lihat sendiri di sini juga ada perjalanannya ya. Jadi suasananya tuh begitu menyenangkan dan juga teduh ya. Nah di sini lihat ya. Nah ini kecepatannya juga tidak begitu cepat, tidak begitu lambat, jadi sebenarnya sesuai. Dan juga untuk tarikan mesinnya juga sebenarnya tidak begitu bising ya, dan sangat nyaman sih overall untuk tidur gitu ya. Tapi yang berhubung ini kita sudah mau sampai di tujuan, jadi memang ya seperti ini tadi, nggak begitu nggak begitu berisik lah, dan juga kita nggak boleh tidur lah, karena kan kita udah mau turun ya, udah mau sampai di kota tujuan. Dari sini memang kita lihat ya bahwa ternyata di Gunung Kidul itu atau di daerah Jakarta itu juga sudah hujannya, jadi di sini wipernya juga jalan ya. Tapi memang kayaknya nggak begitu deras gitu, paling cuman gerimis kecil-kecil aja gitu. Tapi operasi memang untuk perjalanan kali ini memang sangat bisa dibilang sangat teduh ya, dan juga tidak bisa dikatakan membosankan gitu. Justru ini perjalanan yang paling berharga bagi kita, momentumnya gitu. Ini saja sih, tadi kita bisa untuk membalap gitu kan, dan juga ada beberapa motor yang memang cukup lenggang jalanannya, karena memang jalannya masih subuh ya. Ya kurang lebih kita tuh sebelum tahun baru lah, memang masih agak slow gitu. Itu saja sih mungkin teman-teman. Suasana jalannya juga masih lenggang ya, memang tadi sepi ya. Jadi inilah nuansa dari jalanan yang ada di sini, dan kita bisa lihat ya bahwa ini juga tidak saja gitu ya, jadi nggak perlu dirisaukan. Juga sudah tersedia wiper. Nah ini untuk kita sudah tiba di terminal tujuan, itu terminal Wonosari Gunung Kidul ya. See you next time.